milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengatur segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi sama sekali bagi Allah. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah dalam segala keadaan, di segala tempat, karena permisalan orang yang zikir kepada Allah dan yang lupa kepada Allah, permisalannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati, ya. Permisalan yang zikir dengan yang zikir itu seperti orang yang hidup dengan yang mati. Oleh karena itu, kalau tidak salah hadisnya begini, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wa la yadhkuruh masalul hayy wal mayyit. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir, permisalannya seperti yang hidup dan yang mati. Jadi kalau kita takziah, kita lihat yang meninggal berbaring begitu saja, tidak ada manfaat yang bisa dilakukan. Kalau kita ingat kepada Allah, kita yang nengoknya, dan yang tidak ingat kepada Allah itu yang sedang berbaring jasad. Tapi kalau kita sedang tidak ingat kepada Allah, maka kita yang seperti mayatnya. Penting sekali bagi kita untuk selalu berusaha membasahi lisan ini dengan zikrullah. Pikiran kita menafakuri perbuatan Allah, hati kita meyakini keberadaan Allah, janji dan jaminan Allah, dan tubuh kita zikirnya adalah mematuhi apa yang Allah sukai. Rekan-rekan sekalian, otak ini dikuasai Allah. Kalau kita berzikir, nanti Allah membimbing pikiran-pikiran kita, pikiran yang disukai Allah. Kalau kita terus berusaha berzikir dengan benar dan ikhlas, ya, niat dan caranya benar, Allah yang menguasai setan akan melindungi kita dari tipu daya setan. Allah tahu segala yang terbaik bagi kita, Dia akan membimbing kita ilmu, amal yang terbaik. Allah yang akan memudahkan bagi kita mengamalkan apa yang Allah sukai, dan Allah berkuasa untuk mencegah kita dari perbuatan yang tidak Allah sukai. Hadiah dari orang yang mengingat kepadanya. Fadhkuruni adzkurkum. Oleh karena itu, ingatlah padaku, aku ingat padamu. Makin kita terus tersambung hati, pikiran, lisan ke Allah, dan Allah pasti tahu siapa yang sedang menyebut namanya, siapa yang sedang mengingatnya, siapa yang yakin padanya, siapa yang berusaha mematuhinya. Tidak ada yang luput setiap saat. Maka Allah lah yang menggenggam lahir batin kita, menggenggam segala-galanya, mudah mengatur apapun. Memang kunci dari hidup ini adalah zikrullah ta'ala. Rukun iman itu seluruhnya zikrullah. Rukun Islam juga seluruhnya zikrullah. Al-Quran itu adalah zikrullah. Salat, zikrullah. Maaf. Makanya jangan ada yang memalingkan kita, yang membuat kita lalai dari ingat kepada Allah. Karena semua yang kita lihat adalah ciptaan Allah, yang kita dengar juga semuanya ciptaan Allah, yang kita inginkan ada dalam genggaman Allah, milik Allah, dan hanya bisa sampai kepada kita dengan izin Allah. Yang kita cemaskan, termasuk Omikron ini, juga makhluk ciptaan Allah, hanya bisa menimpa kita dengan izin Allah, dan kita bisa terlindungi dengan pertolongan Allah. Jadi sebetulnya seharusnya sesuatu yang paling sulit dalam hidup ini harusnya sulit lupa kepada Allah.
Tetapi faktanya justru sebaliknya, kita jadi sulit ingat kepada Allah. Nah, mudah-mudahan dalam kajian-kajian, walaupun beragam kajiannya, tetapi intinya sama, adalah membuat kita selalu ingat kepada Allah. Masya Allah. Hari ini jamnya Pak Gatot dan kawan-kawan. Silakan Pak Gatot. Ya Pak, Alhamdulillah. Ada Ustadz Ali Nurdin juga tuh, aliat ya Ustadz. Ya betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Pak. Ada lagi di Bandung? Apa di Jakarta? Ya, ini di Eko Pesantren 1 ini. Sedang sepi masjidnya, dipisah-pisah. Syariat disempurnakan. Ya, alhamdulillah. Silakan Pak Gatot. Kelihatan bingung begitu Pak Gatot, mikir apa? Ini saya pinjem laptop. Jadi laptop saya masih di servis jadi kurang optimal cahaya dan ya Allah. Baik insya Allah. Kita akan membahas apa pagi ini? Masih meneruskan yang akad jual beli hanya titik poinnya sekarang adalah bagaimana usaha dan berbisnis itu memberikan banyak kebermanfaatan buat masyarakat, buat umat begitu, dengan adanya zakat perdagangan dan zakat profesi. Nanti silakan Ustadz Ali Nurdin meneruskan yang materi yang 1 bulan yang lalu ya, insya Allah. Iya, bahwa bermuamalah itu zikrullah. Ya, silakan Ustaz. Baik, terima kasih terima kasih Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la ilaha. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan yang lalu kita membahas bahwa di antara keberkahan itu adalah berkait dengan jual beli adalah bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kewajiban terkait dengan transaksi itu. Dan di antara yang diperintahkan Rasulullah SAW berkait dengan jual beli adalah pertama tentu adalah memperbanyak sedekah. Karena apa? Karena kita tahu bahwa jual beli itu biasanya tercampur dengan hal-hal yang diharamkan ya, baik itu kadang bersumpah atau mungkin menjanjikan sesuatu yang tidak bisa ditepati begitu ya pada saat transaksi akad, kemudian mohon maaf dan banyak hal-hal lah yang dalam transaksi itu yang sebenarnya itu mengotori akad begitu ya. Maka kata Rasulullah pasau yuhabis sedekah, maka harus dibersihkan dengan banyak bersedekah. Artinya walaupun belum sampai nisab tetap bersedekahnya harus ditunaikan begitu. Makanya bagi para pebisnis itu sedekah adalah sebuah keharusan ya. Saya tidak mengatakan wajib bahasanya karena wajib itu kan harus dalil yang jelas ya begitu. Tapi kata Rasul bahwa pasau ibu habis sedekah. Artinya harus ya, harus untuk bersedekah. Walaupun belum sampai nisab begitu ya. Khawatir ada dalam transaksi tersebut yang memang melanggar atau tidak sesuai dengan yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Nah, yang kedua adalah tentu berzakat. Kalau berzakat, ya kita tahu bahwa zakat itu ada nisabnya, ada haulnya. Nah, seringkali, mohon maaf, banyak di antara kita yang masih berpendapat bahwa zakat itu hanya dibatasi oleh, misalkan yang dimiliki, ya harta yang dimiliki, atau zakat itu adalah zakat fitrah secara umum yang paling banyak ya masyarakat memahaminya. Padahal ketika kita melakukan transaksi jual beli dan dari awal niatnya jual beli, maka di situ ada kewajiban untuk bayar zakat. Nah, di sini pentingnya niat. Contoh kayak begini, kalau orang beli rumah nih, kalau beli rumah niat untuk dipakai itu tidak ada zakat memang, berapapun harganya, lilqinya istilahnya. Tapi kalau jual belinya atau beli rumahnya, mohon maaf, niat investasi untuk suatu saat dijual kembali, maka itu berarti niat dari awalnya adalah niat untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, itu berarti ada kewajiban zakat jika sampai nisab dan sampai haul gitu ya. Nisab itu batas minimalnya, haul berarti 1 tahun hijriah. Nah, berkait dengan nisab ini para ulama sepakat ya
berdasarkan apa yang disampaikan oleh Umar Ibn Aziz kalau tidak salah, karena beliau yang memberikan patokan di situ, yaitu bahwa nisabnya adalah 85 gram emas, ya begitu. Kurang sedikit dari 85 gram emas berarti tetap kata beliau lebih baik ditunaikan saja, misalkan 84 atau 83 atau 82 gitu ya begitu. Kalau kita kurskan sekarang, kemungkinan angkanya kalau 1 juta per gram, karena ini logam mulia begitu, berarti kisarannya di 85 juta. Jadi kalau misalkan kita melakukan sebuah transaksi, kita memang berbisnis jual beli, maka kita harus sering mencatat tuh sampai kapan misalkan modal kita itu sampai kepada nisab, ya begitu. Modal yang berputarnya, ya modal berputarnya, karena yang tidak berputarnya tidak termasuk kewajiban untuk dijakati gitu ya itu. Jadi misalkan kita buka misalkan toko kelontongan, Bapak Ibu semuanya, kemudian kita hitung modal kita yang berputar tahun, misalkan di bulan, anggaplah kita menghitungnya berdasarkan bulan Masehi, biasanya kan lebih mudah begitu ya. Misalkan di bulan Januari kita suntikan modal 50 juta, berarti belum sampai nisab itu ya. Kemudian bulan Februari kita tambah 80 juta misalkan, berarti udah 130 juta tuh. Berarti argotnya itu mulai dari bulan Februari yang disebut haulnya, dan kewajiban zakatnya adalah nanti di bulan Februari tahun depan, begitu ya itu. Tapi karena memang para ulama lebih sepakat bahwa hijriyah itu lebih penting, maka baiknya kita menghitung juga tahun hijriyahnya. Tapi kalau memang misalkan agar kita diberikan kemudahan, karena agama memberikan kemudahan, nggak apa-apa tahun Masehi pun dipakai sebagai perhitungannya, begitu ya itu. Kemudian di akhir Februari tahun depan tentu kita harus menghitung ulang. Bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, kita melakukan stock of name, ya, berapa barang yang ada di toko kita, berapa nilainya, berapa harganya di harga pasaran, gitu ya. Yang kedua, setelah itu adalah uang yang ada, ya, yang di cash kita, berarti ada yang di toko atau di bank dari transaksi tersebut, berapa jumlahnya. Kalau piutang yang mungkin tertarik sebelum kita bayar zakat. Kalau memang tidak, ya nanti piutang digabung dengan tahun yang akan datang, gitu ya itu. Nah, kemudian dikurangi oleh apa? Dikurangi oleh kewajiban yang memang belum kita bayarkan. Ya, begitu belum kita bayarkan, silakan. Tapi kewajiban yang untuk 1 tahun, misalkan kayak begini. Kalau kita misalkan modalnya itu adalah minjam dengan akad syariah, ya begitu ya, dan kita harus mencicilnya, maka cicilan itu adalah dianggap sebagai pengurang, begitu ya itu. Tapi biasanya kalau hitungnya berdasarkan tahun Hijri, tahun Masehi, biasanya kan paling enak itu adalah Januari sampai Desember aja begitu. Nanti Desember kan udah beres tuh kewajiban semuanya. Itu enak, tinggal dari sisa net asetnya 2,5% selama net asetnya sampai 85 gram emas. Tetapi kalau misalkan kita di bulan Februari, misalkan karena tadi awalnya kita Februari, hitungan sampai 1 tahunnya, maka berarti ada kewajiban gaji, kewajiban misalkan sewa toko kalau sewa, kemudian ada kewajiban untuk bayar listrik dan sebagainya, itu dikeluarkan dulu. Nah, lihat nanti net asetnya. Kalau net asetnya 85 gram emas, maka ada kewajiban zakat 2,5%. Insya Allah inilah akan menjadi keberkahan gitu. Apalagi misalkan kalau zakat itu yang ditunaikan oleh para pembisnis atau pemilik usaha itu dikerjasamakan dengan lembaga zakat, kemudian meminta untuk disalurkan di dekat tempat dia berbisnis atau usaha. Kan nanti ada uang yang berputar gitu dari mustahik balik kembali lagi kepada muzaki karena melakukan transaksi. Nah, inilah yang di dalam Al-Qur'an disampaikan faulaika humul mudhifun. Mudhif itu bukan semata-mata melipat gandakan. Kalau Pak Kiai Didin dulu menyampaikan, tapi mudhifun juga artinya menjadi katalisator ekonomi ya secara keseluruhan. Ketika semua orang bayar zakat, kemudian diberikan kepada orang yang tidak mampu, orang tidak mampu itu memiliki uang akhirnya, dan uang itu digunakan untuk membeli barang lagi. Dan beli barangnya dari siapa? Dari muzaki. Inilah salah satu hikmah dari zakat, akhirnya akan menggerakkan ekonomi gitu. Makanya bagi Bapak Ibu semuanya yang berbisnis gitu, wajib sekali untuk bisa menghitung kewajiban zakat. Ya, kalau memang Ustaz masih ada keterbatasan, nanti silahkan berkonsultasi. Di DT Peduli pun ada layanan konsultasi zakat, cara menghitung zakat perdagangan. Gitu. Dan ini penting sekali gitu Bapak Ibu semuanya, karena kita tahu kalau seseorang tidak membayar zakatnya, itu adalah ancamannya tidak main-main dari Allah. Ya. Begitu harta yang ada akan dipanaskan
yauma yuhma 'alaihi fi nari jahannam, kemudian patukwa dan disetrikakan jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum, dahi, pinggir dan juga punggungnya. Kata Allah, fa'udukum ma kuntum taknizun, rasakan yang dulu kalian suka tumpuk-tumpuk harta itu, begitu ya. Biasanya kan kalau pebisnis itu cenderung suka agak-agak berat gitu ya, karena aduh ini modal bulan depan bagaimana, begitu mikirnya. Makanya sudah kita yakin bahwa ini adalah perintah Allah, tunaikan dan insya Allah akan menjadi keberkahan bagi transaksi kita. Demikian Pak Gatot. Sebagai pengantar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, tadi menarik ya Ustadz di awal. Jadi ternyata zakat perdagangan itu tidak hanya kita yang jual beli ataupun berbisnis ya, namun investasi juga ya. Seperti tadi kita beli rumah, beli tanah, kalau niatnya itu untuk investasi, itu kita wajib membayar zakat ya Ustadz ya? Betul. Nah Ustadz, itu membayarnya dari saat 1 tahun itu berupa modal atau sudah setelah dijual ya? Dalam arti tanahnya ataupun rumah dan investasinya itu sudah laku atau haul 1 tahun tadi April ya, April ke April begitu maksudnya. Kalau udah sampai nisab 85 gram emas. Silakan Ustadz. Ya, kalau memang memungkinkan untuk dibayar setiap tahun dan dia memiliki uang yang lain, itu lebih baik. Begitu Pak Gatot. Artinya kan kalau tanah itu kan gini, tanah kita simpan naik ya, tahun depan harganya pasti ya. Betul tidak? Kalau rumah. Maka nanti kalau misalkan terjual tahun depan ya berarti terjual senilai harga jualnya. Kecuali mungkin dikurangi kewajiban-kewajiban pajak lain sebagainya, begitu ya, itu silakan. Tapi kalaupun dari nilainya semua ketika terjual 2,5%-nya selama sampai nisab itu jauh lebih baik begitu ya, dari brutonya begitu ya, itu lebih baik begitu. Cuma kalau para ulama mengatakan bagaimana Ustadz kalau misalkan ada rumahnya belum terjual, dari awal udah niat gitu, udah dipasang pelang ya, katanya rumah ini dijual, tapi setahun nggak laku, 2 tahun nggak laku, 3 tahun nggak laku gitu ya, baru tahun keempat terjualnya. Ini bagaimana Ustaz zakatnya? Memang ada 2 pendapat di para ulama terkait demikian, yaitu yang pertama, sekali saja cukup dengan harga yang terakhir. Ya gitu, jadi tidak usah menghitung per tahunnya gitu ya itu, gitu. Tapi jika memang kenaikan harganya jauh luar biasa kan bisa terjadi ya, kenaikan harga tanah itu bisa cepat sekali, misalkan karena ada pembangunan jalan gitu Pak Gatot ya, jadi kenaikannya luar biasa dan mampu untuk menghitung zakat per tiap tahunnya dihitungnya itu jauh lebih baik begitu. Jadi bisa sekali saja untuk 4 tahun itu 2,5%. Pas terjual, atau kalau memiliki harta yang lain dan kita ingin jauh membersihkan harta kita, bisa dihitung per tahunnya begitu. Anggaplah misalkan tahun pertama rumah itu harganya 200 juta, berarti 2,5%-nya. Tahun kemudian naik tuh dari 200 jadi 250 juta hitungannya NJOP-nya misalkan gitu ya. Tahun ketiga naik, berarti dihitung tuh setiap tahunnya berapa bayar zakatnya, terus gitu ya itu tiap tahun gitu. Tapi kalau misalkan nggak memiliki uang untuk membayarkannya, maka nanti aja terakhir aja sekali ketika harta itu tanah itu terjual begitu. Kalau uangnya ada, tapi ikutnya kepada pendapat yang sekali aja yang di ujung pas laku aja gitu, gimana itu? Ya, biasanya kalau fikih memberikan kemudahan, tapi kalau bicara pengabdian ke Allah beda lagi ya, gitu ya. Kalau bicara pengabdian kepada Allah, lakukan yang terbaik ya mudah-mudahan kan rezeki juga dari Allah begitu, mudah-mudahan menjadi berkah dan mudah-mudahan kalau dibayar zakat harganya juga nanti terjual dengan harga tinggi kan gitu ya, mudah-mudahan begitu. Itu masalah keyakinan kalau demikian Siap. Tuh jadinya bisnis rumah Pak Gatot tuh kan, rumah Pak Gatot ada 5 tuh yang dibisniskan. Amin. Aduh, sekarang bayar zakat tiap tahun. Iya betul. Siap. Dan ini Ustadz, saya kira tidak hanya tanah dan rumah ya. Jadi aset apapun yang berniatnya dari awal itu memang untuk investasi, baik berupa mobil ataupun emas perhiasan yang awalnya memang untuk niat investasi, itu wajib dizakati ya.
dapat haul ya, dan 85 gram emas tadi ya. Ya, betul. Makanya kenapa emas dan perak itu kena zakat, Pak Gatot ya. Karena emas dan perak itu pasti kalau disimpan itu nanti investasi, begitu niat investasi, makanya kena zakat 2,5% gitu. Makanya prinsipnya ke sana, begitu prinsipnya ke sana, gitu ya. Prinsipnya bahwa ketika seseorang berniat menyimpan hartanya, pasti itu invest ya, begitu ya. Nah, itu kena zakat 2,5%. Kenapa sebenarnya kena zakat 2,5%? Hikmahnya, karena sebenarnya Islam itu menginginkan harta itu tetap berputar terus gitu ya. Nah, kalau orang beli aset ya, atau beli emas dan perak, itu kan nggak berputar sebenarnya, diam kan gitu ya. Nah, karena itu ditekanlah untuk dia bayar zakat 2,5% supaya ketika harta itu diam, yang tidak mampu tetap bisa merasakan manfaat dari harta itu kan gitu. Itu hikmahnya gitu. Baik. Itu ada pertanyaan Mas Gatot. Saya mau beli rumah buat ditinggalin, tapi ada yang minat katanya. Ya. Nah, memang kalau dari awal niatnya untuk ditinggalin, kemudian yang minat dijual, sebenarnya nggak ada kewajiban zakat. Sebagaimana misalkan mungkin banyak kan orang di kota itu kalau beli rumah, kemudian sudah merasa sumpek di Bandung gitu atau di Jakarta, mau balik ke kampung halaman ya, kemudian dijual, itu tidak kena kewajiban zakat, walaupun harganya mahal sebenarnya, begitu. Sebenarnya walaupun mahal begitu, gitu ya, paling sedekah saja begitu, nanti ya beli rumah begitu. Jadi memang niatnya penting gitu, tapi jangan membohongi niat juga gitu ya. Artinya kan awal investasi, nanti pakai aja gitu, itu nggak boleh ya. Dari awal niatnya untuk investasi ya sudah, walaupun dipakai gitu kan, dari awal niatnya investasi. Karena ada orang yang beli rumah kayak, mohon maaf, yang sering berpindah-pindah tugas ya begitu ya, dan dia tahu bisa tugasnya misalkan 4-5 tahun di satu kota gitu. Akhirnya dia beli rumah dan niatnya nanti biar kalau dijual kan menguntungkan gitu ya, gitu, sambil tinggal di kota tersebut. Dia tahu durasinya 5 sampai 6 tahun misalkan gitu ya, di tempat itu ya udah dia beli rumah, niatnya apa, kalau nanti dijual lebih mudah, entah. Nah, dan niatnya investasi biar dapat untung gitu ya, itu udah, itu tetap kena kewajiban zakat karena niat awalnya adalah niat untuk berinvestasi begitu. Jadi kalau niatnya dari awal untuk ditempati, kemudian dari yang menawar karena memang posisinya bagus, sebenarnya tidak ada begitu ya, tidak ada kewajiban zakat menurut para ulama. Nah, gimana kalau pas dijual pas sama dengan harga beli? Ya, nggak ada untungnya. Misalkan asalnya beli 500 juta, jual 500 juta lagi, gimana? Ya, selama di atas nisab tetap ada kewajiban zakat, Pak. Kayak emas, mohon maaf, Pak. Emas itu kan sebenarnya nggak ada penambahan gramnya kan, betul ya? Misalkan kita menyimpan 100 gram. Tetap 100 gram. Mungkin agak ada penambahan itu kalau harga dikonversi ke rupiah gitu. Itu ada kenaikan. Bahkan bisa turun ya. Beli 100 juta, dulu beli pas 1 juta kan gitu ya. Beli 100 juta. Ternyata terjadi penurunan harga emas jadi 90 juta tuh 100 gram itu misalkan gitu. Karena 900.000. Dia tetap harus bayar zakat. Ya, gitu. Walaupun tidak ada kenaikan di situ. Kenapa? Karena dia memiliki harta sudah sampai nisab begitu ya. Gitu. Setahun nih kawan-kawan, jangan sekarang kan yang punya apartemen tuh lagi pada ngedrop harganya. Ya, dulu beli 300, sekarang 200. Apakah itu harus dijakatin? Ya harus dijakatin lah ya. Gak apa-apa, nggak usah berat. Udah lihat juga enggak uangnya, megang enggak, make enggak. Cuman itu aja perasaan memiliki yang membuat berat itu. Aslinya kan nggak dinikmati juga itu uang tuh ya. Cuman catatan aja ya kan. Tuh catatan uang Pak Gatot yang 50 miliar itu gimana? Itu kan uang yayasan. Amin, betul. Terima kasih hatur nuhun doanya. Alhamdulillah. Pak Gatot nunggu. Ini izin ada meneruskan tadi pertanyaan Nah, itu Ustadz beli rumah niatnya ditinggalin tapi kemudian dikontrakan. Nah, apakah kontrakannya ini harus diyakati hasil kontrakannya, termasuk juga apakah double zakat kalau misalnya beli rumah dan tanah itu niatnya untuk investasi tapi pada dalam perjalanannya dikontrakan. Nah, itu apakah juga tiap tahunnya saat sudah nisab dan haulnya dibayar zakat 2 kali hasil kontrakan dan investasi tanah dan rumahnya, Ustadz? Ya.
Ya, kalau memang menghasilkan memang dari dua hal yang berbeda ya. Satu dari wujudnya asetnya, yang satu dari kepemanfaatannya begitu ya. Ya kalau pemanfaatan memang menghasilkan ya sebagai tasyukur kita kepada Allah ya bayar zakat selama sampai nisab juga. Kalau sewanya tidak sampai nisab tidak ada kewajiban zakat Pak Gatot. Ya begitu. Para ulama memang lebih sepakat nisabnya karena kaitannya ini dengan ini sama 85 gram emas nilai sewanya begitu ya. Nilai sewanya 85 gram emas dalam 1 tahun tidak kena kewajiban zakat gitu ya. Ketika uangnya sudah diterima ya 1 tahun gitu ya kena zakat 2,5%. Nah kalau misalkan pas terjual juga itu kan dari harga jualnya bukan dari kemanfaatannya. Memang ada dua hal yang berbeda dengan tanah dibanding dengan aset-aset yang lain berkait dengan jual beli ya. Kalau misalkan begini, mohon maaf. Kalau untuk pertanian ya, pertanian misalkan kalau kita udah zakati pas panen kan pas jualnya tidak kena kewajiban zakat karena memang itu zakatnya pertanian begitu ya. Pak Gatot, bukan zakat jual beli gitu ya itu. Nah kalau punya aset gedung dan tanah terkadang memang ada dua pendapatan jatuh dari sisi sewanya yang juga luar biasa. Satu sisi memang dari harga jualnya kalau nilai awal dijual ya tidak jadi masalah misalkan kalau misalkan itu dikeluarkan 2,5% baik dari sewa dan dari jualnya begitu ya itu karena dua hal yang berbeda sumbernya begitu. Satu dari pemanfaatnya, satu dari barangnya begitu Pak Gatot. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ustadz. Kita meneruskan pertanyaan dari jamaah A atau A ada? Enggak sih ya jamaah lah, kasihan itu udah nunggu. Baik, siap. Ini Ustaz. ada pertanyaan Ustadz. Oh, tuh ada singkong segala macam tuh. Aduh. Ya, baik. Ini Ustadz, mohon penjelasan, apakah zakat mal boleh langsung diberikan pada keluarga yang membutuhkan untuk biaya bersekolah, untuk kebutuhan sehari-hari, atau seperti apa Ustadz? Sebaiknya yang secara kemaslahatan bisa lebih besar lagi. Silakan Ustadz. Sebenarnya secara fikih zakat itu ketika diserahkan kepada mustahik sebenarnya sah ya secara fikih kita langsung. Tetapi kemaslahatannya jadi tidak maksimal begitu. Makanya para ulama berdasarkan contoh dari Rasulullah SAW bahwa zakat itu dikelola dulu ya oleh lembaga. Dulu kan dikelola Baitul Mal di zaman Rasul ya, atau bahasa sekarang dikelola oleh negara atau lembaga yang mendapatkan izin dari negara untuk mengolahnya begitu. Paling nanti setelah itu minta bahwa titik salurnya di dekat kami begitu ya, nggak apa-apa. Jadi muzaki juga meminta kepada lembaga untuk menyalurkannya misalkan di wilayahnya begitu agar bisa dirasakan. Bahkan itu saya kira lembaga juga akan sangat senang karena dimudahkan juga kan pada hakikatnya ketika lembaga itu menerima zakat kan amanah betul tidak ya. Terkadang untuk mencari mencari mustahik yang memang betul-betul mustahik itu kan butuh waktu, butuh tenaga begitu ya. Makanya ketika ada informasi dari muzaki di wilayahnya ada yang tidak mampu kan itu memberikan kemudahan juga begitu. Dan di situ akan pas ya antara menyalurkan ke lembaga dan juga membantu saudara walaupun tidak langsung ya oleh dirinya begitu itu. Karena kalau untuk saudara lebih baik memang dari sedekah ya bukan dari zakat. Kalau zakat memang utamanya ke lembaga. Kenapa? Karena Rasulullah kan dulu mengutus para amil itu untuk menyebut zakat. Kalau zakat boleh langsung zaman Rasul, kenapa harus dibawa oleh amil kan? Itu udah aja tinggal dikirim ustadz gitu ya, mubalik lah walau bahasa itunya. Udah Anda bayar zakat silakan tunaikan masing-masing, enggak begitu. Ternyata Rasul dijemput dibawa ke Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW diatur penyalurannya. Itu berarti pentingnya ada lembaga begitu. Dan kita juga mengikuti itu, kecuali posisinya darurat ya. Misalkan begini, kita udah nyiapkan bayar zakat ke lembaga begitu ya. Yang zaman sekarang bisa transfer mudah begitu. Udah ada kita, tiba-tiba ada SMS masuk gitu. Ternyata dari Pak RT begitu ya, sebelah gitu ya, meminta bantuan. Bu Haji mohon maaf, ini ada tetangga kita tidak mampu mau bersalin harus sesar.
biayanya itu sekitar 9 juta. Ini dari masyarakat sudah ada nih 3 juta kurang 6 juta gitu ya. Mungkin Pak bisa membantu Bu Haji, Pak Haji gitu ya itu. Kalau ada uang tuh 10 juta untuk bayar zakat gitu atau mungkin 6 juta. Boleh itu disalurkan karena memang sifatnya kan darurat itu ya, sifatnya darurat gitu ya. Disalurkan langsung saja nggak apa-apa. Tidak harus minta izin dulu ke lembaga gitu. Tapi kalau kondisi-kondisi normal kayak untuk pendidikan seperti tadi yang ditanyakan, lebih baik ke lembaga saja. Nanti minta bantuan ke lembaga agar disalurkan ke lingkungannya atau saudara terdekat yang di sana untuk program yang sama begitu, karena memang mereka mustahik. Gini, AA kalau bayar zakat diusahakan dititipkan ke DT Peduli. Ya. Nah, misalkan setahun sekian, nanti ada petugas khusus dari DT Peduli yang membuka kontaknya, ini tolong sampaikan ke sini, ini ada yang sangat memerlukan ini. Nah, itu gimana Ustaz? Kalau gitu buat bagi A sih sangat enak daripada kita yang harus ngebagi-bagikan ya. Jadi lebih baik dikumpul, bro aja disimpan di sana. Nanti kita punya data-data siapa yang mau kita zakati ya, yang kita tahu saudara yang memerlukan. Nah, sana ya. Iya betul lah. Sepakat, memang lebih masalah di situ. Jadi keikhlasan juga terjaga karena nanti kan yang menyalurkan anggaplah tidak merasa kita ya lembaga kan gitu. Jadi kita terjaga. Iya, dan walaupun zakat kadang-kadang merasa keren kita udah nyumbang, padahal itu kan bukan harta kita ya. Kan yang menariknya ini coba di DT Peduli sih ada ya Pak Nanang yang membantu. Kalau bisa seperti kalau bank itu ada yang prioritas tuh ya, priority. Bagaimana para orang-orang yang berzakat, kemudian ada kontak person khusus yang setiap waktu saya ingin dikesanakan, itu bantu ini, tolong modalin itu. Nah, misalkan dia zakatnya 1 miliar misalnya, nah, nanti kan selebihnya bisa dibantu, itu disalurkan dan kita yang mengarahkan ya. Untungnya kitanya jadi nggak merasa berjasa, nggak ribut lagi ya, nggak ya gitulah, nggak kotor hati. Benar kata Ustadz, bisa membantu keikhlasan. Baik, alhamdulillah tambahannya. Nah Ustadz, ini dari Bu Ibet nih, berapakah nisab untuk hasil pertanian singkong? Ya. Apakah mau dijawab sekarang Ustadz atau pertemuan berikutnya untuk yang zakat pertanian nih? Silakan Ustaz. Kasih mengantar aja dulu ya. Kalau mazhab yang umum sih mengatakan bahwa yang kena zakat dari si pertanian itu adalah yang terkait dengan makanan pokok saja. Ya, jadi padi, gandum gitu ya, itu yang tidak makanan pokok itu tidak. Singkong itu bisa jadi makanan pokok di satu tempat ya begitu. Nah itu bisa karena kewajiban zakat. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, dan ini yang lebih simpel kalau dalam zakat begitu ya, tunaikan saja. Kalau sama misalkan kalau beras ya, kalau gabah itu kan sekitar 630 kilograman begitu ya, 638 kilogram gabah itu ya. Berarti kalau misalkan mau mengadop ke sana selama 678 kilogram gitu ya, itu kena zakat. Atau kalaupun tidak, kalau misalkan singkongnya luas sekali ya, begitu besar gitu ya. Ini untuk industri biasanya kan gitu ya. Ya mengikuti zakat perdagangan saja gitu ya. Zakat perdagangan misalkan terjual singkongnya sampai angka misalkan 2 miliar gitu ya. Karena memang untuk industri kan ada ya kalau tidak salah yang memang demikian. Maka itu zakatnya dari zakat perdagangan saja 2,5% gitu itu Pak Gatot. Jadi memang kalau mengatakan milih antara mau zakat, kalau menurut mazhab Hanafi ya sama seperti pertanian yang lainnya, tetap kena zakat 5-10% selama sampai nisab tadi. Tapi kalau mazhab yang lain, kalau memang bukan sesuatu yang sebagai yang bisa disimpan dan menjadi makanan pokok, maka dihitungnya dari zakat perdagangan saja kalau volumenya sampai nisabnya sampai tadi emas 85 gram gitu. Begitu Pak Gatot. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Ini dari IGA. Ini saya yang nanya nih ya. Saya mau nanya, saya punya tanah yang diperuntukkan untuk anak-anak. Untuk bisa dipergunakan kalau ada yang butuh pendidikan, apakah ini kena zakat Ustaz? Tuh. Ya,
Kalau itu mah investasi ya, berarti kan tanah kalau berarti tanah itu akan dijual ya begitu. Itu investasi ya kena kewajiban zakat begitu ya itu. Karena memang investasi terbaik kan sebenarnya ya tanah, cuma tanah itu nggak liquid, tapi tanah itu pasti naik kan. Kalau emas liquid tapi dia bisa saja terjadi penurunan harga kan gitu. Kalau tanah rasanya ya secara zohirnya tanah itu jarang yang turun harga ya, kecuali kalau terjadi sesuatu lah ya, longsor atau apa begitu ya. Tapi tanah cenderung naik, apalagi misalkan kalau lokasinya pas gitu, yaitu biasanya Nah, ini kalau tanah buat diwariskan ke anak-anak. ya itu tidak kena kewajiban lilqinnya berarti. Ya, lilqinnya itu untuk dimiliki diwariskan nggak apa-apa. Itu tidak ada kewajiban zakat berkait dengan itu. Begitu. Nah, cuman Kalau pindah-pindah niatnya gimana? Asalnya buat bisnis, mending diwariskan aja. ya. Nah tadi kata ulama, Allah tahu dari awal niatnya apa, gitu ya. Nah, gitu jangan dibohongi ya, nggak boleh misalkan niat investasi, udahlah, nggak jadi, nanti niatnya untuk dibagikan aja gitu. Atau gini, ini punya uang, nggak pikir apa-apa, itu ada rumah mau dibeli, beli rumah gitu, daripada uang tabungan nggak jelas, mau ditinggalin enggak, mau diinvestasi enggak, pokoknya mah ada uang daripada nganggur, mending beli rumah. Gimana tuh? Yang bukan investasi rumah cuma satu, kecuali kalau mohon maaf istrinya lebih dari satu, itu tergantung rumahnya butuh berapa, empat gitu ya gitu. Tapi kalau misalkan istrinya satu, rumahnya satu sebenarnya yang dia miliki, yang dia tempati. Tapi pesantrennya empat. Kalau pesantren udah berkah gitu. Kalau pesantren itu kan kalau misalkan dipakai, misalkan anggap harus muter seperti ya, itu harus muter dan beli gitu ya. Ya itu tetap lilqinnya posisinya. Milkinya berarti untuk ditempati digunakan gitu ya itu. Yang ini memang betul-betul untuk listrik untuk diinvestasikan. Dari awal juga pasti hati itu beda ya, betul tidak? Kalau dari awal untuk investasi sudah mikir-mikir nih nanti kalau terjual gini. Kalau misalkan misalkan beli rumah ya dekat pesantren, ngejualnya ke siapa, balik lagi sih malah wakaf ujungnya kan gitu ya. Iya. Malu lagi dijual. Aduh. Nggak mungkin istismar kalau orang beli misalkan anggaplah mohon maaf di dekat lingkungan pesantren biar nyaman gitu ya, biar memang dari uang pribadi gitu untuk beli tanah di situ bangun rumah ya, itu memang tidak termasuk istismar, insya Allah. Ayo Pak Gatot. Baik, siap Pak. Ini dari IGAA nih. Pertanyaan sederhana tapi saya kira banyak yang sama pertanyaannya. Nah, kewajiban zakat ini, Ustadz, kalau bagi hasil ke investor itu apakah sebagai pengurang zakat tidak, Ustadz? Ya kalau para ulama sebenarnya lebih sepakat kalau harta itu sudah tercampur tidak dipisahkan, artinya baiknya dikeluarkan zakat sebelum bagi hasil gitu Pak Gatot. Iya betul. Nah betul. gitu kan dari awal kan udah dicampur gitu. Ya kan nggak tahu misalkan kalau Ustadz dan Pak Gatot kita bisnis ya Pak Gatot ya, Ustadz kan yang ngasih sama-sama ngasih modal 50%, kan kita nggak tahu harta kita yang mana di usaha itu karena udah ngeblend ya gitu ya. Betul. Makanya dalam zakat itu ada al-khultah gitu, ada percampuran gitu ya. Nah kalau sudah tercampur ngeblend itu tidak boleh dipisahkan ketika untuk bayar zakatnya gitu ya. Gitu Pak Gatot. Gitu. Baik, jadi ini kesimpulannya dibayar zakat dulu baru bagi hasilnya diberikan ya, baru dibagi ya Ustadz ya. Kecuali kalau gini Pak Gatot, Pak mengatakan kalau misalkan kita beli saham di perusahaan yang itu dia nggak bayar zakat, itu tidak. Nah gitu. Nah, dan nilai saham kita sudah sampai nisab ya bayar aja dari nilai saham kita yang sampai nisab itu zakatnya 2,5%. Tidak harus dari keuntungan perusahaan semua kan itu. Ya, kalau perusahaan syariah biasanya sebelum dibagi dividen kan dibayar zakat dulu. Di dividen itu udah bersih sehingga para pemegang saham itu tidak punya kewajiban lagi bayar zakat, sudah dibayarkan oleh perusahaan gitu ya itu. Itu Pak Gatot. Tapi kalau misalkan kita hanya berapa orang berserikat begitu ya, kemudian dicampurkan modalnya ya udah bagi hasilnya setelah bayar zakat saja. Insya Allah berkah buat semuanya. Gitu. Masalahnya sekarang ini ada yang baru sadar harus bayar zakat, yang lalu-lalu nggak dibayar karena baru tahu ilmunya dan baru hijrah lah dari tidak ingat jadi ingat zakat. Apa yang lalu-lalu harus digimanain Ustaz?
Tergantung orangnya. Jadi kalau memiliki harta yang bisa untuk mengcover yang lama, baiknya memang dizakati. Tapi kalau memang tidak ada, perbanyak sedekah saja, tapi bayar untuk 1 tahun ini. Yang 1 tahun terakhir bayar zakatnya 2,5%, begitu ya itu. Tapi kalau uangnya juga habis, tidak ada, begitu ya, tinggal tobat itu mah, perbanyak sedekah, begitu ya. Kan semua orang beda-beda ya. Ada yang memang memiliki hartanya yang besar, bertahun-tahun belum bayar zakat, kalau bisa dihitung saja, begitu, dari awal dihitung kembali, begitu ya. Biasanya kan kalau orang kaya itu punya catatan, ya, catatan-catatan yang berkait dengan hartanya, begitu ya. Kalau Ini mah ada hilang karena sayang. Halo. kalau itu diperkirakan saja, misalkan berapa dulu itu, kemudian zakatin saja kalau ada uang untuk bayar zakatnya. Tapi kalau ada uangnya cuma untuk 1 tahun terakhir saja, ya bayar yang terakhir, nanti diganti dengan memperbanyak sedekah. Begitu. Nih ada satu lagi, maaf saya mau nanya tentang zakat profesi, sedang saya juga punya hutang. Jadi pembayaran zakatnya apakah dihitung dari jumlah penghasilan profesi atau sudah dikurangi dulu untuk bayar cicilan hutang? Ya, baik. Kalau hutangnya hutang konsumtif, ya tidak ya, konsumtif sampai kapanpun nggak akan pernah berhenti ya. Tapi kalau hutangnya untuk memang kebutuhan, kayak mohon maaf kalau nyicil rumah ya, itu boleh untuk mengurangi ke total Jakarta yang kena kewajiban zakat, begitu ya. Tapi kalau rumahnya sudah beli kemudian beli lagi, nyicil lagi, begitu ya, nah itu mah bukan sesuatu yang mengurangi, karena itu mah gaya hidup itu mah ya, begitu kan. Di kita kan banyaknya begitu. Jadi gaji itu habis untuk banyak nyicil, untuk mengcover gaya hidup gitu. Nah kalau demikian mah nggak pernah bayar zakat sampai kapanpun, berapapun dia penghasilannya, habis terus karena gitu. Ketika orang gajinya 10 juta tapi pas nerima gaji cuma 500.000 karena harus nyicil ke bank A, bank B, koperasi A, B, C kan gitu ya. Bahasanya hutang. Ustaz kan saya banyak hutangnya gitu ya. Terus 500.000. Nah itu mah karena kesalahan. Justru mungkin hikmahnya zakat itu adalah mengerem greed, greed itu rakus ya, itu termasuk rakus ingin di gaya hidup. Orang yang bayar zakat itu cenderung nanti gaya hidupnya jadi lebih simpel gitu. Bayar zakat. Iya, para pembayar zakat itu masalahnya Pak Gatot sepedanya ada 3. Sepeda gimana tuh sepeda gimana nih sepeda nih? Ya kalau sepeda kan bukan investasi kesehatan itu Pak, bukan sepeda. Ya tapi lumayan sepeda pada minat. Ya, kecuali kalau misalkan jual beli sepeda yang bikin baik, nah itu kena kewajiban zakat ya, begitu, atau iya. Mungkin boleh jadi ada orang investasi di sepeda karena misalkan harganya bagus, nanti jual bagus karena bisa dikolektor, itu bisa saja jadi juga kewajiban zakat. Kayak model-model yang mahal-mahal yang brom-broman gitu ya. Nah itu kan harganya mahal, kemudian ya investasi aja lah, siapa tahu nanti terjadi hal-hal yang aneh lagi, harga naik, nah itu tetap itu investasi. Zakatin ya. Lah kalau akan beli sepeda buat olahraga, tapi banyak yang minat, kayak kemarin tuh Pak Gatot ngeliatin terus sepeda ayang, jadi nggak enak makainya. Waduh, lihat Pak Gatot ngiler aja gimana, dan jualnya juga jadi tinggal sepertiganya harganya, gimana? Itu tidak ada ya itu ya. Itu mah nggak zakat ya. Nggak ada zakat. Makanya ada Pak ulama yang agak ekstrim itu Mbak ya. Katanya, kata beliau mah, pebisnis itu orang yang udah banyak amal solehnya, orang yang karena ketika menjual itu kan membantu kebutuhan orang katanya. Jadi kata dia mah ya tidak harus bayar zakat karena sudah nolong orang. Tapi tadi sebenarnya catatannya dia bisnis itu niatnya memang untuk membantu orang begitu ya. Jadi memberikan kemudahan, tidak ngambil keuntungan. Oh iya benar. Sebab suka nggak tega kalau santri yang beli mah boro-boro untung. Nombok ya, nombok. Nombok. Ya gitu. Masya Allah. Ustadz, ini satu lagi nih. Ya. Pertanyaan dari IGAA sampai 32 nih, banyak. Tapi saya kira nanti tidak bisa dibahas satu persatu di sini. Nanti bisa dibahas oleh teman-teman di tim DT Peduli. Tapi ini yang banyak rata-rata adalah kalau zakat perhiasan, Ustadz, zakat perhiasan yang dipakai nih, apakah diyakati juga? Ya.
Memang itu termasuk yang khilaf di kalangan para ulama, tetapi kalau melihat pada apa yang disampaikan Aisyah sendiri berpendapat tidak ada kewajiban tentang zakat perhiasan yang dipakai. Tapi banyaknya kan kita mah ujungnya perhiasan tapi disimpan gitu Pak Gatot ya. Dipakainya hanya sekali gitu ya, pas ada undangan, pas ada pertemuan keluarga, atau ada acara ibu-ibu mah ada acara apa arisan gitu ya. Nah itu mah simpanan aja statusnya walaupun berbentuk perhiasan. Tapi kalau misalkan yang dipakai lebih jarang dicopotnya kayak cincin ya biasanya kan lebih banyak dipakainya gitu ya, ini satu, kemudian kayak giwang gitu ya, kemudian kalung yang normal ya begitu dan tidak pernah copot ya, itu tidak ada kewajiban zakat sih sebenarnya, karena memang perempuan memang diciptakan menyukai yang demikian begitu, selama tidak berlebih gitu Pak Gatot. Ya kalau giwang kan nggak mungkin 5 gram Pak Gatot ya, paling juga yang dipakai mah 2 gram kan, betul tidak? Kemudian cincin juga nggak besar, kemudian juga kalung juga nggak mungkin ya, kisarannya mungkin kalau untuk orang Indonesia mohon maaf Ustaz salah ya, kira mungkin 20-30 gram lah yang dipakai, nggak pernah dicopot, itu tidak ada kewajiban zakat insya Allah di situ. Baik. Bisa pakai gitu. Nah, dan zakatnya ini kalau emas ini apakah dibayar emas atau bisa dikonversi ke uang nih Ustadz? Boleh saja nggak apa-apa, karena di zaman Abu Bakar juga terjadi proses konversi itu, karena memang yang paling maslahat buat mustahik sebenarnya begitu Pak Gatot. Ya. Terima kasih Ustaz. Gitu. Boleh silakan. Terima kasih Ustaz. Ya, sama Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Ali Nurdin. Tinggal 5 menit lagi, ada yang mau disampaikan, Nah, sempurnakan aja punya jamaah itu. Oh ya, baik, siap, Ustadz. Ini Ustadz, kalau saya dari Pak Saiful nih, saya punya usaha antar jemput sekolah, mobil, seharga 100 juta. Nah, apa yang harus diyakati Ustadz? Apakah hasil dari rental mobilnya itu, atau juga termasuk harga mobilnya yang 100 juta tadi? Karena sudah melewati 85 gram, Mas. Ya, itu hanya dari hasil dari itunya aja, dari hasil sewaannya aja, Pak Gatot itu. Ya, begitu. Kalau kayak mobilnya enggak, Pak Gatot, mobilnya enggak. Kecuali nanti kalau mobilnya misalkan dijual masih dari atas nisab, ya baiknya zakatnya 2,5%, karena mobil itu kan untuk usaha begitu ya itu. Nah kalau selama usaha ya baiknya dari zakatnya hanya dari hasil sewanya saja begitu. Hasil antar jemputnya dia akumulasi selama 1 tahun, penghasilannya berapa, 85 gram emas sampai, tapi tentu dikurangi oleh biaya perawatan mobilnya kan, betul tidak? Kalau dia menyewakan kan biaya oli kan gitu, biaya tune up gitu ya, spuring, balancing mungkin begitu ya. Nah itu dikeluarkan selama 1 tahun berapa biayanya, kemudian akumulasi hasil antar jemputnya selama 1 tahun berapa. Kalau sisanya 85 gram emas, zakatnya 2,5%-nya begitu. Walaupun ada pendapat ya, kalau nggak salah Yusuf Kordowi itu 5-10% kata beliau mah. Ya kenapa? Karena kan kalau yang nyewa itu asetnya tetap ada. Nah, kayak pertanian ya gitu. Pertanian itu kenapa 5-10%, karena dia asetnya kan tetap ada. Kalau jual beli kan asetnya nggak ada ya, dijual gitu ya. Kalau pertanian itu kan dari hasilnya, dari pemanfaatannya, sedangkan tanahnya kan tetap milik dia begitu. Makanya kata beliau demikian. Tapi pendapat ulama yang lainnya berpendapat selama berbentuk uang, nisabnya ke uang saja dan kadarnya ke uang begitu ya, itu lebih simpel gitu ya, tidak ribet begitu ya itu. Ya mangga aja 2,5% minimal, lebih besar dari itu juga lebih baik, karena zakat itu Rasul cenderung memberikan ruang untuk dibayar lebih besar, nggak apa-apa begitu ya. Tidak harus persis banget misalkan ya. Misalkan 2,5% ya, mau 3%, mau 4% gitu, enggak, itu berkait dengan keyakinan. Tapi 2,5% itu yang wajib begitu. Gitu Pak. Baik, terima kasih Ustadz. Satu lagi izin Langsung. Kalau meminjam uang untuk membuat kosan Ustadz, dan hasil kosannya itu untuk membayar angsuran ke bank. Nah, yang harus diyakati ini yang mana ini Ustadz? Apakah kosannya atau uang hasil kontrakannya nih? Ya. Menarik nih pertanyaannya. Jadi kan membangunnya dari pinjaman bank, kemudian harus nyicil ya, berarti begitu ya Pak Gatot ya. Nah berarti ya udah tadi sama seperti tadi kendaraan sebenarnya, cuma sekarang beda pengurangannya. Jadi akumulasi sewa kos-kosan itu selama 1 tahun berapa, kemudian dikurangi oleh cicilan bank selama 1 tahunnya gitu.
Nah, kan cicilan banknya misalnya per bulannya 3 juta, berarti kali 36, ada 12, jadi 36 juta, itu pengurangnya. Nah, kemudian kos-kosannya ada di 10, satu kamar 500.000, berarti per kamarnya satu bulan 5 juta, ya 5 juta kali 12, misalkan begitu. Nah, kalau sampai nisab setelah kurang 36 juta, ya masih ada zakat, kalau tidak, ya tidak, tapi perbanyak sedekah, begitu aja. Jadi memang kalau misalkan setelah dikurangi 36 juta cicilan ke bank, ternyata tidak sampai nisab, ya tidak ada kewajiban zakat sebenarnya, karena memang hutang itu termasuk yang harus didahulukan pembayarannya, begitu Pak Gatot. Baik, Alhamdulillah, ya pasti tidak puas karena banyak yang belum terjawab. Ciri-cirinya kita akan belajar lebih banyak lagi. Gimana nih kalau ada seperti Dokter Asep diberikan konsultasi khusus berapa menit gitu sesudah ini, kalau masih ada waktu Ustadz, tapi kalau punya kewajiban lain jangan. Ya. Boleh kalau sampai 10 menit, tak boleh. Kalau 10 menit. Ya, berarti di radio dan TV harus selesai karena memang sudah ada jadwal yang lain. Tapi teman-teman yang masih ingin bertahan di medsos 10 menit kemudian bersama Ustadz Ali Nurdin dari Dewan Syariah DT Peduli, ya. Padahal silakan Ustadz. Tapi ada tugas lain, nggak apa-apa ya, izin ya. siap, Pak. Assalamualaikum, nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, 10 menit. Ustadz Ali ada keluasaan waktunya. Silakan yang ingin konsultasi langsung ya. Bisa mengangkat tangan, mengacungkan tangan di grup Zoom ini. Bu. Pak, jadi tidak untuk investasi sebenarnya. Jadi, nah kemudian untuk mobil itu dipakai Pak buat bekerja. Nah ini terkait dengan zakat Pak. Nah ini bagaimana ya Pak ya, ininya apakah dijakatin satu kali atau mungkin bagaimana terkait dengan kepemilikan itu? Terima kasih Pak Nurdin. Ya, terima kasih Bu. Terkait harta yang dilakukan ya untuk dipakai kebutuhan, itu tidak ada kewajiban zakat. Butuh 2 ya 2, butuh 3 ya 3, gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya ya Pak ya, karena memang tentu setiap orang beda ya. Misalkan tadi rumah juga kalau 2 memang butuh karena memang misalkan mobilitasnya tinggi dan butuh punya rumah di tempat ya bekerja yang lain misalkan begitu ya, ya nggak kena kewajiban zakat sebenarnya selama itu untuk dilqinnya. Makanya niatnya itu Bu ya, niatnya itu ketika beli aset itu apa, itu penting begitu. Nah, dan jangan merubah niat gara-gara misalkan awal niat investasi, kemudian karena bagus itu udah nggak, niatnya untuk lilkinya nggak bisa begitu. Jangan berubah niat begitu ya begitu. Tapi kalau niat dari awal memang untuk dipakai, nggak ada kewajiban zakat. Beli mobil pun dengan harga yang cukup mahal karena kebutuhan orang ya beda-beda ya begitu ya. Misalkan ada yang butuh mobil yang 200 juta, ada yang 600 juta karena butuh kenyamanan, ya itu tidak ada kewajiban zakat berkaitan dengan mobil yang dia pakai untuk digunakan sehari-hari begitu. Begitu Bu Irma ya. Baik, saya kira ini pertanyaan terakhir Ustadz dari Bu Leli. Sekali lagi ya Ustadz ya. Bu Leli boleh silakan dibuka. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, saya mau bertanya terkait dengan perhiasan ya. Ya. Saya memang mempunyai perhiasan yang memang tidak dipakai, tapi saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan sekarang semua perhiasan itu ada di Pegadaian. Ya. Karena untuk sekolah dan sehari-hari lah gitu. Memang pada awalnya niatnya memiliki perhiasan itu tadinya untuk dipakai, tapi setelah ada dikasih masukan dari pihak syariah gitu, dari pihak Pegadaian bahwa untuk perhiasan itu mendingan jangan dipakai katanya. Jadi saya membelinya logam mulia. Kalau kebutuhan apa-apa nanti biar gampang gitu, karena memang untuk tujuannya untuk itu, untuk keperluan gitu. Nah kalau begitu itu harus dijakatkan sebelumnya karena yang perhiasan itu ya. Terus untuk yang logam mulia karena itu semua ada di Pegadaian,
apa itu juga harus dijakatkan? Karena kalau dihitung memang punten ya, bukannya ini itu memang enggak besar, tapi ya mungkin udah Namanya nisab. masuk hisab, iya itu Ya, ya. sebetulnya yang masuk hisab itu yang berapa gram gitu Ustaz? Itu Ya, saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nisabnya itu 85 gram, Bu. 85 gram emas ya, murni ya, yang 24 karat ya, begitu ya. Begitu ya. 99,9% begitu ya, begitu Pak Gatot ya, karena Logam mulia ya. mulia betul. Nah, kalau di Pegadaian kan, Pegadaian itu biasanya kan ada waktu ya Bu, 3 bulan, 6 bulan begitu ya. Makanya tetap dimiliki menurut Ustaz, itu lebih dimiliki kita. Karena barang gadaian itu ada, tergantung kita nariknya kapan kan begitu ya itu. Makanya tetap itu mah kena kewajiban zakat walaupun digadaikan begitu ya. Beda kalau dipinjam. Nah, kalau dipinjam beda Pak Gatot ya. Misalnya kalau dipinjam kan belum tentu yang minjem itu sanggup bayar, betul tidak ya? Betul. Nanti itu dibayarkan ketika dibayar saja. Tapi kalau di Pegadaian itu kan itu tergantung kita pemiliknya mau narik kapan, mau dibayar kapan, begitu ya itu. Makanya kalau yang di Pegadaian itu masih dianggap dimiliki penuh kalau secara fikihnya ya, karena bisa ditarik kapan saja oleh kita, begitu. Makanya emas yang ada di Pegadaian kalau sudah sampai nisab lebih dari 1 tahun, maka dari kepemilikannya maka zakatnya 2,5%-nya dibayarkan berbentuk uang biasanya kan, betul. Itu dikonversi lah ya. Begitu Pak Gatot dan Bu Berapa Leli. zakatnya? Berapa zakatnya? 2,5%, Bu. 2,5%. 2,5%, Bu. Ya. Baik. Sebentar. Tapi itu bukan semuanya logam mulia, Pak. Itu ada perhiasan yang Ya. biasa dipakai juga Baik, gitu, baik. sama aja. Ya, kalau perhiasan dikonversi harga aja, Bu. Dia kan akan digabung nanti, Bu, dengan total. Nah, kalau yang tidak 24 karat, memang baiknya dikonversi saja nilainya, ya, begitu. Dikonversi ke rupiah ya maksudnya. Betul. Mohon nanti nilaikan dinilai, mohon maaf, usah lanjutkan dulu, Bu ya. Nilainya itu adalah nilai logam mulia, begitu ya itu. Jadi misalkan kalau yang 21 karat kan tidak 85 gram, biasanya hitungannya 96 gram baru kena kewajiban zakat. Nah, makanya karena Ibu udah punya logam mulia, makanya yang sisanya itu dikonversikan ke uang, itu senilai berapa gram logam mulianya nanti gitu, penambahannya. Bisa saja, mohon maaf kan, kalau perhiasannya 100 gram. Kalau di logam mulia kan cuma misalkan 75 gram gitu ya harganya itu. Konversi harganya Pak Gatot, mohon maaf ya. Jadi 100 gram perhiasan, itu konversi harga logam mulia hanya 75 gram dengan uang. Maka nanti yang 75 gram itu ditambah dengan yang logam mulia asli berapa. Yang kita menyambiskan 100 gram. Maka zakatnya adalah dari 175 gram. Begitu. Bukan dari 200 gram. Karena kan tadi yang 100 gram perhiasan dikonversi ke mulia hanya 75 gram. Jadi 175 kali 2,5%. Begitu Bu Leli. Tapi kalau kurang dari nisabnya berarti tidak ada zakatnya. Tidak ada kewajiban. Tidak Tapi ada. karena Ibu sudah punya yang mulianya, logam mulianya sampai nisab, yang ini digabung gitu Bu. Jadi digabung. Kalau digabung pasti sampai nisab. Logam mulianya anggaplah misalkan anggaplah 50 gram, ini logam mulianya. Kekurangan 35 gram. Nah, yang perhiasannya setelah dikonversi ke logam mulia itu mencapai misalkan 40 gram, tetap kena kewajiban zakat itu mah. Karena total dari 2 hal itu sampai nisab di atas 85 gram. Begitu. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, Baik, Ustadz Ali Nurdin, terima kasih ya ilmunya pagi ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dibahas di sini. Insya Allah semoga pertemuan di berikutnya kita bisa bahas. Dan semoga Allah mengkaruniakan keberkahan, kesehatan kepada kita semua. Dan kita doakan Ustadz Ali Nurdin dan beserta keluarga Allah karuniakan kesehatan, keberkahan, dan ya kita semua bisa berkumpul di surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak dan Ibu, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz, terima kasih ya Ustadz ya. Sampai ketemu bulan depan ya insyaallah. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat, saya sekarang sedang berada di pesantren Darut Tauhid Seruat, Ciputat, Tangerang Selatan. Tampak di belakang saya ada progres pembangunan Masjid Al-Hadi di Seruat, Tangerang Selatan.
alhamdulillah progresnya sudah mencapai 58%. Kita lihat di sini, insya Allah ini nanti akan dibangun 3,5 lantai ya, 3,5 lantai. Jadi seperti lantai yang paling itu mezanin. Nah, di sini di bawah ada ruang pertemuan, di atas untuk ruang ibadahnya. Nanti jadi dari asrama santri bisa langsung menuju ke masjid. Mohon doanya sahabat-sahabat semua untuk proses pembangunan masjid ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan dilancarkan. Dan sekarang progres sedang pemasangan bata-bata untuk di sampingnya, dan begitu juga sedang proses instalasi udara untuk AC dan kipas angin. Mungkin Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk support pemasangan instalasi AC ini bisa menghubungi panitia pembangunan masjid atau di DT Peduli. Insya Allah hari ini tanggal 10 Januari 2022 akan dilakukan pengecoran saluran air, terjunan-terjunan dibuat berundak-undak agar energi airnya terurai, tidak kuat sehingga tidak terjadi longsor. Mudah-mudahan dilancarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.